Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Nilai hidupku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur kasih karuniamu. Oh, syukur, terima kasih Tuhan. Yesus, kaulah arti hidupku. Kau yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih untuk karyamu Tuhan Yesus, untuk korbanmu di kayu salib, menebus dosa kami, mengganti kutuk dengan keselamatan, bahkan anugerah, hidup kekal, dan kemuliaan hidup di dalam Yesus. Engkau nyatakan atas kami. Teguhkan oleh kebenaran firman untuk selalu hidup dalam syukur kepada Tuhan dan mengenang karyamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin.
Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu, atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu, Israel akan menyeberangi sungai Yordan dan mereka akan segera menduduki tanah Kanaan, merebut kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Dikatakan orang Enak. Mereka besar dan kuat. Sangat ditakuti pada masa itu oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunannya yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Kubunya dikatakan menjulang tinggi sampai ke langit. Sementara Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka hanyalah salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan yang lengkap di muka bumi ini. Karena kuasa dan keperkasaan Tuhanlah mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janji Tuhan kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Israel diingatkan sama sekali tidak boleh membanggakan diri dan merasa berjasa atas penaklukan negeri itu. Tuhan ingin setiap saat umat Israel menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, bahwa segala pencapaian mereka adalah sesungguhnya milik Tuhan, pencapaian daripada Tuhan. Bahkan diri dan kehidupan mereka adalah milik Tuhan. Karena segala yang terjadi dalam hidup umat Tuhan berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Bangsa yang kecil tidak memiliki kemampuan berperang yang secara khusus. Bahkan bangsa yang tadinya diremehkan oleh bangsa-bangsa yang lain dapat Tuhan jadikan penguasa, yaitu Israel. Inilah berita firman hari ini. Tuhan mau setiap saat umat Tuhan bersyukur dan tidak melupakan kasih setianya sepanjang masa. Karena segala pencapaian, keberadaan umat Tuhan adalah karena keperkasaan dan kuasa Tuhan. Karena itu jangan pernah memegahkan diri atau menjadi sombong di hadapan Tuhan.
tetap rendah hati, setia, dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru. Tak terasa sudah di penghujung minggu kembali dan umat Tuhan mempersiapkan diri untuk hari Sabat. Esok kami berkumpul, berhimpun, menyatakan bakti kepada Tuhan dalam ibadah khusus yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengingat karya Tuhan atas umatnya, karya penebusan-Mu. Engkau sengsara mati di kayu salib menggantikan kami, umat-Mu yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman di api neraka. Tetapi oleh karya penebusan-Mu, Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan menanggung segala hukuman kami, bahkan hukuman kekal telah Engkau tanggung. Untuk itulah kami hidup sebagai umat Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan, dan hidup di dunia ini sebagai saksi yang daripada-Mu. Engkau tidak hanya menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami, Tuhan. Bahkan Engkau memberkati hidup kami, merancangkan masa depan kami yang terbaik, semua karena anugerah-Mu. Seperti firman Tuhan hari ini, kami diingatkan segala pencapaian, apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan, semuanya sesungguhnya adalah daripada-Mu, Tuhan. Kami tidak boleh menyombongkan atas segala pencapaian yang ada, tetapi mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan, atas karya-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Hari ini umat-Mu mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus esok pagi. Karya terbesar, Yesus menanggung dosa kami, menebus dosa kami di kayu salib. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin ibadah. Urapi pelayan musik dan pujian, tim musik kuduskan. Engkau hadir melawat umat-Mu dalam firman dan roh, dalam kasih dan kuasa-Mu. Mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, ada pertolongan, ada pimpinan yang daripada-Mu, Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan, rahmat-Mu dinyatakan. Umat-Mu berkemenangan, menjadi umat kesaksian bagi dunia ini. Kami rindu setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka juga melihat Tuhan, dan mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Persiapkan hati, roh dan jiwa kita untuk kita berbakti esok dalam ibadah Raya hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.